Kita bandingkan ya, 1, 2. Baik, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali bersama mentor kesayangan Anda di sini, Joshua Kersno. Sebelum saya masuk ke review intinya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda terlebih dahulu tentang merek Nates. Yang pertama adalah Nates D. Jadi Nates D ini adalah pembalut yang digunakan pada siang hari saat datang bulan. Yang kedua adalah Nates Night. Nates Night ini adalah pembalut juga, digunakan pada saat datang bulan, tetapi pada saat malam hari, bukan di siang hari. Yang ketiga adalah panty liner. Jadi panty liner ini digunakan oleh kaum hawa saat tidak sedang datang bulan, jadi pada saat penggunaan sehari-hari. Pertanyaannya yang sering saya dapatkan adalah, apakah Nates ini aman untuk digunakan setiap hari? Jawabannya adalah iya, aman. Yang tidak aman adalah pembalut atau panty liner bermerek lain yang pori-pori pada bagian bawahnya itu tidak cukup besar atau tidak cukup bagus untuk menciptakan sirkulasi udara pada daerah kewanitaan. Jadi kalau sirkulasi udaranya tidak terjaga dengan lancar, maka akan menyebabkan masalah kelembapan. Jadi kita sekarang akan coba membandingkan antara pembalut bermerek Nates dengan pembalut bermerek lainnya. Apakah sirkulasinya lebih bagus Nates atau lebih bagus pembalut yang bermerek lain ini? Oke, ini setelah saya berikan air panas. Ini adalah pembalut Nates. Jadi pembalut Nates ini uapnya bisa menembus dari air panas yang ada di bawah sampai ke gelas kosong yang bagian atas di sini. Terbukti Anda bisa lihat, perhatikan baik-baik di sini. Di bagian gelas atas ini ada butiran-butiran air yang menandakan bahwa uapnya bisa menembus sampai atas. Sedangkan kalau yang di sebelah sini, pembalut yang bermerek lain ini yang bukan Nates ini, uapnya itu tidak menembus sampai ke atas. Jadi dari segi sirkulasi udara, yang lebih aman digunakan setiap hari adalah pembalut bermerek Nates. Karena terbukti dari sini bahwa pori-porinya cukup bagus sehingga sirkulasi udara dapat terjaga dengan baik di daerah kewanitaan Anda. Sedangkan yang lain ini tidak, karena uap airnya tidak menembus sampai ke atas. Baik, yang kedua, kali ini saya akan membandingkan dari segi lemnya. Jadi kenapa saya menggunakan permukaan kaca di sini? Supaya kalau ada lem yang tertinggal di pakaian dalam Anda, bisa terlihat melalui permukaan kaca ini. Jadi kaca ini adalah perumpamaan dari pakaian dalam Anda jika Anda menggunakan pembalut Nates atau pembalut yang bermerek lainnya ini. Apakah ada lem yang tertinggal pada meja ini? Kita akan coba bandingkan di sini, teman-teman. Kita akan tekan-tekan dulu, kita diamkan beberapa saat, dan kita akan cek satu persatu apakah ada lem yang tertinggal. Baik, ternyata setelah saya buka, pembalut yang bermerek lain yang selain Nates ini terdapat lem yang tertinggal di meja. Jadi bila Anda menggunakannya, terdapat lem yang tertinggal di pakaian dalam Anda. Jadi kalau Anda menggunakan merek X ini, Anda tempel di pakaian dalam Anda, lalu Anda cuci, ya kalau cucinya bersih, tapi kalau cucinya tidak bersih, terus Anda gunakan lagi pakaian dalam bekas ini tadi, dan masih ada lemnya di sana, apakah ini adalah sumber penyakit? Jawabannya adalah ya, ini sumber penyakit. Coba kalau merek Nates. Merek Nates sama sekali tidak ada lem yang tertinggal di bawahnya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan membandingkan kedua pembalut ini dari kapas yang terdapat di dalamnya. Baik, di sini saya sudah membuka sedikit di sini. Bila Anda buka pembalut yang bermerek lain ini, kapasnya bentuknya hancur. Kapas yang hancur ini terbuat dari kain bekas, koran bekas, diberikan klorin, diberikan pemutih, lalu jadilah kapas yang baru ini. Tapi bentuknya hancur seperti ini. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan pembalut Nates. Kita akan bedah bersama-sama isinya.
Bila Anda lihat di sini, isinya ini kapas baru dan terdapat di sini juga. Jadi kapasnya sangat baru. Ini bagian tengahnya. Dia tidak hancur seperti ini, tapi dia bentuknya padat. Bagian dalamnya Anda bisa lihat sendiri. Perbedaan yang cukup signifikan antara yang ini dengan yang hancur seperti ini menandakan bahwa nates ini tidak terbuat dari bahan daur ulang, tapi pembalut yang merek lain ini terbuat dari bahan daur ulang. Apa bahayanya kalau terbuat dari bahan daur ulang? Bahayanya teman-teman adalah kalau terbuat dari bahan daur ulang ini adalah sumber penyakit mioma, keputihan, kanker serviks, dan penyakit-penyakit daerah kewanitaan lainnya. Karena terbuat dari bahan daur ulang ini mengandung pemutih, jadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Sedangkan kalau bahannya baru, seperti nates ini, bahannya tidak hancur, kapasnya padat. Nah, kalau Anda tanyakan apa ini yang hijau-hijau yang ada di sini? Hijau-hijau ini adalah nanosilver. Nanosilver ini tujuannya adalah untuk membunuh kuman dan penyakit yang terkumpul di dalam darah kotor Anda. Sehingga jika Anda menggunakan ini, Anda terbebas dari penyakit-penyakit daerah kewanitaan seperti mioma, keputihan, bahkan yang paling parah adalah, mohon maaf, kanker serviks. Dan perlu Anda ketahui juga, pembalut bermerek nates ini mengandung anion yang tertinggi di antara produk-produk lainnya. Dan ini sekedar info ya teman-teman. Kalau Anda membuka langsung kemasannya dan Anda membuka natesnya, akan tercium seperti bau mint. Jadi bau mint ini adalah bau dari hijau-hijaunya ini, bau dari bagian hijaunya ini tujuannya adalah untuk sama, yaitu untuk menghilangkan bakteri, jamur, dan penyakit lainnya sehingga Anda terhindar dari penyakit-penyakit daerah kewanitaan seperti itu. Nah, mengapa nates itu penting? Jadi saya mau Anda coba untuk membayangkan Anda sedang datang bulan, tapi Anda sedang bekerja di depan laptop, duduk manis dengan posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Darah kotor Anda keluar dan berkumpul di satu titik dan diserap oleh pembalut yang sudah jelas bahannya terbuat dari bahan daur ulang, mengandung klorin, terbuat dari koran bekas, kain bekas dicampur-campur sehingga terbentuk pembalut ini. Apakah itu ada sumber penyakit? Jawabannya adalah iya, itu sumber penyakit. Bagaimana dengan nates? Nates mengandung anion dan nanosilver yang terdapat di bagian hijau-hijaunya ini. Sehingga jika keluar darah kotor, maka kuman dan bakteri yang terkandung dalam darah kotor tersebut itu akan langsung dibunuh oleh anion dan nanosilver yang terkandung di dalam pembalut nates ini. Jadi saya mau memberikan rekomendasi bagi Anda, jika Anda mengalami penyakit daerah kewanitaan, coba dulu ganti pembalutnya. Apakah dengan mengganti pembalut dari merek X menjadi merek nates ini permasalahan Anda bisa diatasi. Lalu yang keempat, saya akan membandingkan daya serap antara pembalut nates dengan pembalut bermerek lainnya ini. Untuk perumpamaan darah menstruasi, saya akan menggunakan air dengan tinta yang berwarna merah. Jadi kita langsung saja ya, kita coba. Kita akan bandingkan dengan banyak air yang sama antara pembalut nates dengan pembalut bermerek lainnya ini. Lalu kita akan cobakan satu persatu dengan tisu. Kita akan sama-sama bandingkan daya serapnya dari masing-masing ini. Kita akan diamkan sebentar. Kita ambil 2 lembar tisu. Dan kita akan coba angkat tisunya. Kita bandingkan ya. 1, 2, 3. Nah, bisa Anda lihat di sini, ternyata setelah saya cobakan,
pembalut bermerek Nates ini daya serapnya sangat bagus. Tidak ada noda sama sekali yang tersisa di sini, tapi kalau pembalut bermerek lain ini warna merahnya sangat kelihatan di sini. Jadi jika dari daya serapnya, Nates ini jauh lebih bagus. Baik, sekian untuk kali ini dari video saya. Akhir kata, saya hanya ingin menekankan bahwa pentingnya Nates ini karena munculnya permasalahan daerah kewanitaan yang disebabkan oleh merek-merek pembalut yang bahannya terbuat dari bahan daur ulang, seperti yang kita sudah cobakan tadi di merek yang satunya ini. Sehingga pembalut tersebut itu menyebabkan peningkatan risiko akan penyakit-penyakit daerah kewanitaan seperti mioma, keputihan, bahkan yang paling parah adalah kanker serviks. Maka dari itu, Nates ini hadir dengan bahan pembalut yang tidak terbuat dari daur ulang dan mengandung nanosilver, herbal, dan anion yang terkandung di dalamnya. Sehingga saat Anda menggunakannya, nanosilver ini dapat membunuh kuman dan bakteri yang terkandung di dalam darah kotor Anda. Dengan begitu Anda bisa terhindar dari berbagai macam penyakit daerah kewanitaan selainnya. Jika Anda ingin mencoba produknya, Anda bisa membeli di website yang telah saya paparkan linknya di description di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih, and as always, salam hebat luar biasa. Bye-bye.